lillah. Anta abudallah lillah. Bagaimana ta'budallah lillah? Yani an taj'ala mihwara ma tuqbilu bihi 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala taj'aluhu lillah. Dari semua yang kamu katakan, dari apa yang kamu lakukan, ketika kamu mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin, itu benar-benar lillah, itu at-ta'ah hakikah. Jadi bukan hanya sekedar melakukan sholat. Saya sholat, belum tentu bertaat kepada Allah. Saya mengeluarkan zakat, belum tentu bertaat kepada Allah. Saya puasa, belum tentu bertaat kepada Allah. Ya. Tetapi bertaat kepada Allah seperti dalam surat ini, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, kita perintahkan kepada Allah untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Yani la tara illa wujudallah fi kulli af'alik. Kamu tidak melihat kecuali wujudnya Allah di dalam apa yang kamu lakukan. Itu at-ta'ah. Kalau saya mengatakan saya bertaat kepada Allah, bukan hanya saya dalam ujaran saya, na'am, saya bertaat kepada Allah. Sekarang saya bertaat kepada, tapi saya belum tentu. Waman, siapa yang bisa? Dari maka itu, kalau orang dulu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Makhramah dalam merealisasikan, dalam mempraktekkan takwa. Ana mau kama ki habib, inti Arab intilaqak bil lugha al-Indonesia tayyib, ama ana ma a'rif. Bihadha ana ma aktub. Lakin la budda li min ad-da'wa ila Allah. ايش الدعوة حق الى الله هنا؟ هذا دعوة الى الله. لا دعوة حق إلى الله. لا في معارف. أنا مجرد كما يقول المثل أتعلم الحلاق على رؤوس اليتامى. أتعلم الحلاق على رؤوس اليتامى. ولا بد منه. وهذا مما أجرى الله سبحانه وتعالى yang أنا bisa. أما إني أتكلم ما أستطيع. هذا مبلغي من العلم. Seperti yang dikatakan Sayyidina Abdullah bin Makhramah, a'til ma'iyyata haqqaha. Berikanlah pengertian tentang kebersamaan Allah kepada kamu, haknya. Walzam lahu husnal adab. Dan tetaplah Anda melakukan kepadanya dengan husnul adab. Ya, bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka, yakni kamu memberikan kebersamaan kamu kepada Allah dalam melakukan ibadat. Sebab ibadat ini wujudnya adalah kamu melakukan sesuatu karena Allah. Ya, orang beribadat itu, saya sholat. Bisa kamu sholat untuk gurumu Muhammad bin Alwi? Tidak bisa. Ana usolli lahu, la. Tidak tepat. Tidak tepat. Kamu sholat untuk siapa? Belajar untuk siapa? Bisa kamu belajar untuk abamu? Apa belajar kamu sekarang? Belajar apa kamu sekarang? Belajar agama. Ini belajar. Tadi fasl at-ta'at. Saya belajar untuk abah saya. Loh, apa yang kamu belajar? Ta'at. Tidak bisa.
Bukan tidak boleh untuk abah kamu. Saya belajar untuk Allah. Sama ayah. Ketika kamu melakukan sesuatu ketaatan, bertaat kepada Allah, yakni harus kamu realisasi bertaat kepada Allah dalam arti tidak bisa diperuntukkan untuk karena si fulan. Jadi kalau saya sekedar saya sholat, ini saya perintahkan saya sholat, usolli fardhu dhuhr. Oh, karena apa? Karena ini masuk waktu. Karena sudah waktunya asar, saya sholat. Anta ma ta'budul waqt. Kamu bukan menyembah waktu. Kamu kalau kamu mengatakan, kenapa sekarang waktu saya sholat? Oh, sekarang ini asar. Sudah waktunya saya sholat, saya harus sholat. Paham? Saya harus sholat. Limada? Karena sekarang asar. Anta ma ta'budullah. Ma ta'budullah. Anta ta'budul waqt. Paham lah? Loh kan dilakukan sholat? Bukan. Jangan dijadikan sholat itu sebagai rutinitas. Paham ente? Itu kebersamaan inti sama Allah. Sama. Jangan dikatakan sholat itu rutinitas. Sekedar saya pun, loh karena saya di waktu, ya ini sudah kebiasaan saya sholat. Anta lasta ta'budul iltizamat, lakin anta ta'budu rabbul arbab subhanahu wa ta'ala. Anta ta'budullah. Kamu harus menyembah Allah. Kamu bukan menyembah iltizamat, kewajiban, tapi kamu menyembah Allah. Berikan itu kebersamaan anda kepada Allah. Ya, kalau kamu melakukan itu karena itu sholat, isyhad. Khalas, hatil. Hinal. Khalas, ma atas. Ya gini ya, jadi jangan dijadikan sholat itu rutinitas. Loh Zat, kan Allah mengatakan, ya, dibilang gitu dalam firman-Nya Allah SWT, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bukan sholat itu adalah suatu ketentuan, kewajiban yang sudah ada pada waktunya. Naam. Allah waqataka bil waqt. Tapi ingatanmu dan kesadaranmu bukan pada waktu, tapi pada Allah yang menjadikan Anda sholat di waktu itu. Bukan jangan sadar sama waktu. Jadi itulah orang yang menyembah Allah. Wa yu'miru illa ya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa lihada yaqul a'til ma'iyata haqqaha. Berikanlah kebersamaan Allah itu pada hak kamu. Walzam lahu husnal adab. Dan tetaplah Anda bersamanya dengan berperangai dengan adab, khusyuk, khudu', ikhlas, al-intiwa fillah, al-iltija ilallah, at-tawfid ladallah. Wa'lam bi annaka abduhu fi kulli halin wa huwa rabb. Ketahuilah bahwa kamu adalah hambanya dalam segala keadaan. Bukan kalau sudah waktu kamu sholat, kamu hambanya. Jadi ingatmu pada waktu itu saja. Faham walala? Dari maka itu, kalau kita mengamati dari cerita para sahabat, ketika ada tahapan-tahapan diharamkannya khamr dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah Allah menjelaskan saja manfaat dan madaratnya. Wa nakhinu ma tattakhidhu min sakran wa rizqan hasanah. 1, dibolehkan belum ada. Lalu setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu
La taqrabus sholata wa antum sukara. Ketika mabuk, tahapan yang kedua. Tahapan yang mana? Memperuntukkan semua lillah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jauhkan semuanya. Anda didorong untuk semua mengamalkan, bukan pada waktu-waktu tertentu. Ketika sholat, kamu ingat kepada Allah. Ketika tak sholat, kamu tidak. Ini tahapan-tahapan. Paham? Ini tahapan. Ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan ini dianukan. Pertama, tidak apa-apa minum khamr. Kedua, kalau waktu sholat jangan minum khamr karena tidak ada kesadaran. Ini dikaitkan Anda pada waktu. Untuk apa? Menstabilkan kemauan, stabilkan jiwa manusia stabil. Ya dulu kan orang minum khamr sudah tidak stabil. Distabilkan dulu untuk diingatkan pada waktu. Di saat kamu sholat kamu ingat Allah. Distabilkan dulu sama Al-Quran. Allah SWT stabilkan supaya orang itu jiwanya pada waktu itu kamu ingat kepada Allah. Tetapi setelah itu seluruhnya kamu ingat innamal khamru wal ansab rijsun fajtanibu. Jauhi semuanya karena kamu harus ingat kepada Allah selalu. Paham? Itu makna daripada dianakan. Paham tuh? Jadi at-ta'at, ini bilang at-ta'at. Saya merenung at-ta'at. At-ta'at adalah al-inqiyad lillah. Coba. Manusia dalam kelemahannya Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk bertaat dalam kapasitas kemampuan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang menawarkan amanat kepada manusia dan kepada gunung, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami telah menawarkan amanat. Mahwa al-amanat al-ahkamus syar'iyyah. Al-hakam, hukum-hukum syarak, hukum-hukum dari Allah. Ala samawat wal jibal, kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, mereka tidak mau untuk mengembankan. Wa ashfaqna khifna minha, takut mereka untuk banyak. Wa hamalahal insan, diterima oleh manusia. Ketika Allah mengatakan penerimaan dari manusia, innahu kana zaluman jahula. Mengapa zalum dan jahul? Karena ada daripada mereka tidak mampu untuk mengemban amanat ini. Mereka adalah zalum dan mereka adalah jahul. Ada titik-titik mereka tidak bisa dan mereka harus bergumul dengan maksiat. Siapa yang tidak maksiat? Siapa yang tidak maksiat? Iya. Siapa yang tidak maksiat? Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam adalah serba salah. Jadi dia zalim dan dia jahul. Lalu ditentukan oleh Allah SWT hukum-hukum ini. Ya. Tetapi ketika hal ini dikatakan kepada manusia, kepada siapa? Lah, bukan kepada manusia, ya kepada gunung. Mereka tidak mau mentaati. Ya. Ana ansa al ayat. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ta'an wa karha. Dan bagi Allah lah sujud semua yang ada di langit dan bumi, mau taat atau tidak taat. Iya, malah Allah mengatakan, "Wamastawa ila samai wa hiya dukhanun." Lalu Allah istiwa kepada dalam keadaan belum menjadi langit. Wa hiya dukhan. Qala ba'dul ulama makna dukhan huna al-bukhar. Istiwa dalam sama dan dalam keadaan dia itu uap. Dukhan dia makna al-bukhar. Lalu faqala laha, lalu Allah mengatakan kepada langit dan bumi. Walil langit walil ardi, i'tiya, datanglah kamu kepadaku. Tau'an, mau atau belum? Tidak mau. Au karha. Qalata ataina ta'iin. Mereka datang ta'iin. Coba manusia, wa hamalahal insan. Diemban oleh manusia. Manusia zalim dan manusia jahil. Ya, jadi ketaatan adalah penyerahan secara total tanpa melihat pada waktu dan pada melihat pada suasana, tetapi semuanya adalah lillah. Semuanya adalah lillah. Itu namanya taat. Jadi bukan hanya antama ta'budul waqt, lakin ta'budu rabbul waqt. Kamu tidak menyembah waktu, tetapi kamu menyembah Tuhan waktu. Tuhan yang menentukan waktu. Kamu ditentukan ke sini, tentukan ke sini. Ketika Allah SWT melihat kelemahan Anda diperintahkan untuk melakukan sholat di waktu asar, di waktu, coba selalu Anda melakukan itu. Tidak mampu. Tetapi ada dari orang-orang itu yang selalu hatinya itu ingat kepada Allah. Hatta wa in kana, bilang itu. Wa in kana huwa, sekalipun dia kadang-kadang tidur, yusma' min qalbihi saut Allah, 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 Allah. Hatta sekalipun mereka tidur, mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta mereka kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu dari khaufuhu minallah, dari saking takutnya kepada Allah sampai dadanya itu dia seperti yusma aziz ka azizil mirjal. Wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti suara gemuruhnya air ketika mendidih, ketika mendidih. Air ketika mendidih. Itu Sayyidina Abu Bakar. Ada takut kepada Allah. Yusma. Jadi didengarkan karena khaufuhu minallah. Ini orang yang selalu bersama, yang ada anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pemberian waktu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian ini adalah rahmah. Rahmah. Coba kalian selalu disuruhkan. Memang harus selalu menghadirkan Allah pada setiap saat. Tetapi diberikan kalian kepada, bukan berarti kalau sudah mentiadakan keingatan kalian kepada dari Allah, tidak. Yakni di saat itu Allah mengadakan kewajiban, yaitu dengan melakukan sholat. Itu taat, itu artinya taat. Ikhwatu. Allah ba'dahu habib. Naam. Ya'lam anna awamir Allah ta'ala fara'id wa nawafil. فالفرض رأس المال وبه تحصل النجاة والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. شوف ini lihat ya. Fardunya Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu terdiri dari dua. Ada perintah kewajiban, ada perintah sunnah. Yang tidak wajib, tetapi himbauan. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa melakukan sunnah melebih tatawwa, dari artinya taat, berlaku taat dengan kebaikan yang bukan wajib, Allah akan bersyukur kepadanya. Artinya bersyukur, Allah terima kasih. Artinya berterima kasih, memberikan limpahan daripada pahalanya dan anugerahnya kepada alim dan maha mengetahui tentang ikhlas manusia. Jadi ada yang fardu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, apa yang tadi? 5 waktu sholat. Ada yang sunnah. Apa itu? Sunnah-sunnah lagi. Dan sunnah ini ada batasnya.
Tidak ada batasnya. Kapan kamu mau sunnah, sunnah. Boleh saja. Oh ada ba'diyah, ada qobliyah. Mau lebih, tidak apa-apa. Pokoknya jangan pada waktu yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi ada fardu-fardu sebagai kewajiban. Mungkin kewajiban ini sebagian daripada kita menganggapnya adalah berat. Dan Allah tahu. Begitu kan. Allah mengatakan tentang salat, wa innaha lakabiratun illa ala khashi'in. Dia itu adalah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa khusyuk itu? Yang selalu ingin dirinya itu berhubungan dengan Allah. Itu orang khusyuk. Yakni selalu mengadakan dirinya itu, hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berat. Ini salatnya orang munafik. Orang munafik. Ya. Kita difardukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada pada waktu-waktu tertentu. Kenapa kalau dijadikan semua fardu? Tak mampu. Kan itu ada ceritanya Isra Mi'raj. Kita dikasih 50 turun kepada Nabi Musa. Umatmu tak mampu. Saya punya umat sudah ngalami, tak mampu. Kembali kamu meminta Allah, minta kepada diri keringanan, kepada Allah keringanan. Kembali Nabi 45, balik lagi. Oh dikurangi 5. Kalau umat itu tak mampu. Minta lagi sama Allah, minta lagi sampai 5 waktu. Dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW mengatakan saya malu kembali sama Allah, minta keringanan, sudah cukup. Katanya ini sudah cukup, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak bisa lagi lebih daripada itu. Dan itu menurut hadis. Ya, menurut ceritanya Isra Mi'raj 5 dia. Kemampuan Anda dalam 5. Dalam melakukan 5. Kenapa tidak 2? 2 ini jaraknya kurang. Oh jarak antara sholat dengan sholat ini dapat melalaikan orang. Tetapi kalau 5 ini tidak dapat. Dan ada waktu diberikan yang panjang, yaitu waktu istirahat. Kapan itu? Antara isya dan subuh. Istirahatnya panjang. Karena Allah memberikan kepada kalian, kepada kita untuk memberikan waktu, ada dari rahmatnya diberikan waktu untuk istirahat, untuk tidur, dari mulai jam 8 sampai jam 4, berarti berapa? 8 jam. Oh Masya Allah panjang waktu. Tapi sama umat-umat dahulu, sama orang-orang yang baik dijalankan itu sampai di antara mereka mengatakan apa? Untuk mengambil kesempatan dalam melakukan beribadat, mereka yusollis subha biwudu'il isya. Ya bisa. Kalau sholat subuh pakai wudunya isya. Ngerti? Apa kalau pakai sholat subuh? Apa? Gimana pakai wudu isya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Orang sholat subuh pakai wudu isya. Siapa ngerti? Hah? Siapa yang ngerti? Hah? Maksudnya tidak batal. Dari mulai sholat subuh, dari mulai isya, ba'dal isya sampai subuh, sholat subuh nggak batal. Nggak batal wudunya. Bagaimana? Dia lakukan itu untuk sholat. Dijadikan. Jadi 8 jam. Ya digunakan. Ini fardu-fardu yang Allah fardukan kepada kita. Sunnah-sunnah yang Allah sunnahkan kepada kita, bonus daripada Allah. Coba. Manusia adalah makhluk pilihan Allah. Berkat Rasulullah SAW. Dipilih sama Allah SWT. Ketika dipilih sama Allah SWT, diberikan kepada manusia tadi ini hukum atau sesuatu yang menjadikan adanya hubungan antara manusia dengan Allah. Orang manusia itu kalau sholat berhubungan dengan Allah.
Kamu sekarang ada presiden. Kamu dikasih waktu sama presiden. Nanti kamu setiap jam 2 sampai jam 5 kamu masuk ke tempat saya. Seneng apa enggak? Seneng kan? Allah ngasih kamu. Kamu nanti dari mulai jam 5 sampai ya jam berapa begitu, itu masuk kamu ke saya. Kamu dalam waktu, ya tergantung. Kita gunakan berapa menit untuk sholat itu. Innama idza shalla ahadukum innama yunaji rabbah. Kalau sholat daripada kamu, berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah. Yunaji rabbah. Jadi kamu dipanggil sama Allah. Ayo kamu ke sini. Munajat. Kamu jadikan berapa itu? Saya jadikan 3 menit sholat zuhur. Subuh 2 menit, 3 menit. Ya tergantung kemauanmu kamu berapa. Karena ada pada saya, ya makna bahwa saya berdialog dengan Allah, maka saya ringankan. Saya ringankan 3 menit aja sudah. Terlalu panjang, ada kesibukan lain, kesibukan duniawi. Padahal Allah ngasih bonus kamu. Dikasih bonus sama Allah. Apa bonus? Kamu datang ke saya. Kamu pergi berdialog sama saya. Kamu ketemu sama saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Coba. Seberapa kamu dianugerahkan? Tapi karena tidak ada perasaan dan ingatan itu kepada saya mau cepet-cepet selesai. Itu yang diadukan. Yunaji rabbah. Tidak ada makna munaji rabbah. Tidak ada makna iqbal ala Allah. Tapi kalau orang dulu, Rasulullah beda. Kalau Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Jadikan kesenangan hatiku dalam sholat. Kesejukan hatiku dalam sholat. Kesenanganku karena aku bermunajat dengan Allah. Ingat selalu sama Allah. Nikmat beliau ketika dia bilang, kalau beliau bilang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah digentingkan oleh suatu masalah, beliau cepat-cepat ke salat. Wa qala arihni biha ya Bilal. Kasih ketenangan aku dengan salat wahai Bilal. Saya tenangkan aku salat dengan Bilal. Problemnya beliau ketika ada sesuatu yang genting dalam mengurus umat. Bukan ini semuanya kegentingan Rasulullah, bukan duniawi. Kalau saya gantian, kapan tidak dapat uang? Ada masalah urusan uang, ini ada urusan masalah ini, kita ketipu, kita begini, ini urusan kita. Fizi'ilah sholat. Kalau Rasulullah tentang umat, kembalinya minta bantuan kepada tentang Allah Subhanahu wa taala hubungan. Artinya hubungan antara beliau itu mereka sholat. Saking sayangnya beliau kepada umat, saking takut. Dia bilang, fizi'ilah sholat. Beliau kembali ke sholat. Begitu. Ini dibilang, nah ini. Orang-orang yang semacam begitu diwariskan oleh ulama-ulama. Sehingga ada di antara mereka yang mengatakan annani mundu salasina sana wa arba'ina sa'u. Iya. Mahamani illa tulu'ul fajr. Saya semenjak 30 tahun atau 40 tahun saya tidak sumpah, tidak sedih kecuali kalau sudah terbit waktu fajar, karena akan terputus saya dengan hubungan saya dengan Allah. Ada kegiatan lain dari nikmat. Bukan dibilang itu. Mereka mengatakan, di antara mereka yang mengatakan, "Lau kana ahlul jannati mithla ma nahnu fi innahum la fi 'aisyin thayyib." Kalau seumpama ahlul jannah seperti kita, sungguh mereka dalam kehidupan yang baik, nikmat. Nah, seberapa kita orang kan? Ini dicari. Moga-moga kita dapat. Moga-moga kita dapat.
kenikmatan semuanya. Jadi ada pomatum di muka, biar sudah gak ada dia. Dia bilang gitu. Sampai ada di antara mereka, ketika mereka ada di masjid, digugah, ya fulan, diteriak, ini rumahmu terbakar atau pasar, tokomu terbakar, kiosmu terbakar. Tidak ingat. Terus dia sholat. Tidak dengar. Ketika dia assalamualaikum, sudah saya katakan kamu saya jerit. Sudah saya menjerit untuk memberikan peringatan kepada kamu untuk kamu ingat, batalkan sholatmu. Itu tokomu terbakar, rumah terbakar. Kalau saya tidak ingat. Qul narul akhirah al-hadni an narid dunya. Saya tentang api neraka yang melalaikan saya dari ingat tentang api dunia. Nikmat, senang. Moga-moga kita dapat harap hubungan kita itu yang kita harapkan. Mereka dianukan nikmat mereka menghidupkan. Ini bonus dari Allah. Sebenarnya ada kemungkinan untuk kamu perasaan itu ada. Bisa. Loh, saya ini maksiatnya banyak. Fudail bin Iyad dulu maksiat. Tapi Allah SWT ngasih dia kenikmatan yang dahsyat sampai dia menjadi dakwah. Malik bin Dinar dulu maksiat. Akhirnya dia jadi orang-orang yang sangat dekat kepada Allah SWT. Ada kemungkinan untuk kita menjadikan gitu. Cuma mau apa tidak? Ada keinginan apa tidak? Itu sholat. Jadi ketaatan itu jangan dijadikan sebagai rutinitas untuk bertaat, tetapi jadikanlah suatu kenikmatan. Jadikanlah suatu kebutuhan, sehingga kalau kamu tidak ada sholat, kalau kamu tidak ada sholat kamu mati. Istilahnya begitu. Seperti kamu kalau tidak makan sama sekali kamu mati. Kebutuhan, saya butuh kepada sholat. Jangan dijadikan sebagai ini sekedar rutinitas saja. Ayo sekarang masuk asar, ayo sholat, Allahu Akbar. Tidak. Jadi moga-moga kita dapat. Ya kita tidak ada pada kita gitu, cuma kita ini rewel, yang ngomong aja. Tapi kita minta kepada Allah, minta ya Rabb antal qadir. Ala anta ja'alana ya Allah. Mithla haula as-saffa minar rijal ya Allah alladzina la yamhum illa anta ya Allah, la yamhum illa anta wa la tahumud dunya bihadafiriha ya Allah, Allahumma ja'alna. Ini ya. Nah, ini artinya ketaatan. Sekedar saya menyebutkan ketaatan ini dan moga-moga kita dalam waktu yang berapa ini? Hampir sekarang sudah mau maghrib, sudah maghrib. Insyaallah kita dapat diberikan oleh Allah Taala anugerah. Ya atina jami' ma qulna ya Allah. Allahumma inna ya Allah ja'alna haddana minal kalam al-amal bihi. وحظنا من العمل الإخلاص لك يا الله. اجعل حظنا من الكلام العمل به لا مجرد الكلام ولا مجرد الهذر ولكن يا الله نرجو منك الخوف والحذر وتجعلنا إن شاء الله ممن بلغتهم الوطر بحق النبي صلى الله عليه وسلم هادي البشر آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد يا قريب الفرج سالك تجلي ذي الأكدار يا خفي اللطايف بيدك النافع والضار عافنا واعف عنا وكفينا شر الأشرار والبليات والعاهات والذم والعار واغفر الذنب وارحمنا واعذنا من النار سلك بك يا ربي يا خير غفار سلك بك يا ربي يا خير ستار سلك بك يا ربي يا نور الأنوار سلك بالمصطفى الهادي لنا خير مختار وابن عمه علي الحبر قايدهم الأبرار وابنة المصطفى الزهرة البتول أم الأطهار والحسن والحسين أهل الكساء خير الأخيار سلك يا الله بهم تحفظ لنا الربع والدار والقرابات والأصحاب والأهل والجار وارشد الولي إنه يا إله السماء حار لم يزال في عناء داير مع كل من دار في شباه من وقع في بحر عجاج تيار واصلح الكل يا عالم بمكنون الأسرار واختم القول صلى الله على النور الأنوار أحمد المصطفى واله
مصابيح الأقطار وصحابه مهاجرهم لوجهك والأنصار كلما غرد القمر على أغصان الأشجار أو سرات نسمات الحي في وقت الأسحار اللهم صل وسلم وبارك عليه ورد الوالي يا رب إنه يا إله السماحات يا إله السماحات دار مع من دار هذول يعني حار يحور يا رب رشدهم يا الله يهجم على الذين هم عدو الإسلام والمسلمين آمين متى هذا الرسول يا الله يرشدوا إلى طريق الحق آمين itu satu keputusan tertangkap يا رب وفتح منكم صوت المعهد طلاب يا رب اللهم ايش المعهد دار العلم ودائما اللهم يا رب اللهم انا نسالك يا الله ان ترحمنا وترحم المسلمين اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك يا رب اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم انا نسالك يا الله يا إله السماء يا الله يا رب يا إله السماء نسألك أن ترعى هذا وتجعله معهدا شامخا راسخا بالعلم راسخا بالدعوة راسخا بالفضل راسخا بالإسلام راسخا به الإيمان راسخا به الإيمان واجعل يا الله واجعلنا وإياهم وطلابهم ومرشدوهم ورئيس المعهد وأساتذة المعهد وطلب المعهد إن شاء الله ارشدهم يا الله إلى ما فيه الخير وقدهم إلى ما فيه النور واجعلهم يا الله سائرين على طريق الخير اللهم إنا نبات نقمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك اللهم إنا نسألك يا الله نسألك ما أسألك أن ترحمنا اللهم زهدنا في الدنيا ولا تزويها عنا ولا ترغبنا فيها واجمع لنا بين خير الدنيا والدين اللهم زهدنا في الدنيا ولا تزويها عنا ولا ترغبنا فيها واجمع لنا بين خير جعلنا ولا ترغبنا فيها واجمع لنا بين خير الدنيا والدين والحقنا بالصلاة الصالحين في عافية يا رب العالمين اللهم اجمعنا على حذر بعطفك الخفية والآدب المحبية مع ابن البواطن والله الحائزين أسرار وفسر في الأوالي والآخر اللهم مدنا بدوام المشاهدة مع كامل المساعدة على وفق المحبة في مقام القربة اللهم مدنا اجعلنا يا الله من الآمنين المطمئنين اللهم ارفع عنهم الوفاء الفتن ومحن ما ظهر منها بطن بحق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي إلى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا kita ucapkan jazakumullah ahsanul jaza kepada guru kita insyaallah dengan memandang beliau sudah lebih daripada kita mendapatkan kebaikan insyaallah apalagi kita mendapatkan ujangan-ujangan nasyukurukum marhaban مسلم معنا iya عشان هذا أروح البركة إلى بيتي في بيتي akhir sudah ditutup dengan bayanat dan juga dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Berikutnya kita akan sholat maghrib berjamaah dan kita nanti